Kucing. 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 Saksikan praktek kucing berikut. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Apakah saya mengganggu? Saya ingin berbincang dengan Ibu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada apa, Mas Jeffrey? Kok kamu kelihatan Iya, murung, tekan, tidak bersemangat? Ada yang bisa Bu Guru bantu? iya ini Bu. Eh, saya ingin berbincang dengan Ibu ini terkait masalah yang saya hadapi di kelas. Oh iya. Sini nak, masalah apa yang ingin kamu bicarakan dengan Ibu? Oh iya, sebelumnya terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk untuk membantu saya. Iya, masalah apa yang Mas Jeffrey hadapi dan tujuan apa yang ingin kamu capai dalam pembicaraan ini? Ya, sejujurnya saya ingin mendapat solusi dari eh, masalah yang saya hadapi ini Bu, dari perbicaraan nanti saya ingin mendapat solusinya gitu. Baik. Ada lagi? Eh, saya ingin eh, saya ingin tahu kenapa ya Bu Mar itu kok berbeda sikapnya kepada saya. Ya, jadi ini saya jadi tidak nyaman Bu dengan beliau. Hmm, Berbeda dan tidak nyaman ya. Iya. Apa yang membuat Mas Jeffrey tidak nyaman? Coba Mas Jeffrey ceritakan. Hmm. Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Mar sebagai guru matematika karena Bu Mar membuka les privat. Kemudian saya saya sendiri yang tidak ikut les di Bu Mar itu. Nah, karena ya orang tua saya kan termasuk keluarga istilahnya pas-pasan Bu, jadi tidak ada biaya untuk mengikuti les. Nah, saya kadang merasa tidak nyaman dengan Bumar karena Bumar sering menyindir saya karena tidak mengikuti les privat yang dibuka oleh Bumar. Oh, jadi Umar itu membuka les privat dan kamu tidak dapat mengikuti les tersebut karena masalah ekonomi ya. Dan kamu merasa tidak nyaman, merasa tersindir saat pembelajaran oleh Umar. Ya benar Bu, dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan Bumar itu eh, ke tidak adil ya. Itu apa? eh, Teman-teman yang ikut les itu nilainya lebih tinggi, lebih baik dari saya. Kamu merasa diperlakukan tidak adil begitu ya? Iya Bu, tidak adil itu Bumar. Oh, oke. Mas Jeffrey merasa tidak nyaman karena merasa tersindir oleh Bumar. Apakah menurutmu yang sudah kamu lakukan? Ya, walaupun saya merasa tersindir di kelas, namun Mm-mm. saya tetap mengikuti pelajaran Bumar dengan baik, Bu. Mm-mm. Bahkan saya meminta teman yang les privat di Bumar untuk mengajari saya. Namun Mm. nilai saya tetap rendah, Bu. Jadi kamu itu berusaha dengan mengikuti pembelajarannya Bumar dengan baik ya. Bahkan kamu meminta bantuan teman yang ikut les privat di Bumar itu. Namun nilai kamu masih tetap rendah. Iya, Bu, masih rendah. Jadi apa rencana ke depan yang ingin Mas Jeffrey lakukan? Seperti apa? Ya,
bisa dibandingkan dengan guru lain, Bu. Istilahnya, Oke. Gimana? Eh, di, dibandingkan dengan guru lain ya, supaya kamu dapat iya, solusi seperti apa. Kan kita bisa tahu bagaimana menghadapi masalah itu. ya. Yang lain, Kalau guru lain, saya bisa semangat, Bu, karena saya merasa nyaman. Guru lain memperlakukan saya dengan baik, tidak menyindir saya. Untuk pelajaran yang sulit, saya tetap mendapat nilai dengan baik, dan saya cepat paham apa yang diajarkan guru-guru yang lain tersebut. Tapi saya dengar di kelas yang lain, ada yang tidak ikut les dengan Bumar, namun nilainya tetap tinggi daripada yang ikut privat. oh begitu. Ada kelas lain yang ikut les, namun nilainya tetap tinggi ya, tidak ikut les tapi nilainya tetap tinggi. Berarti Mas Jeffrey paham ya apa yang menyebabkan nilai Mas Jeffrey rendah. Iya, Bu. Berarti saya perlu bertemu dengan Bumar ya, Bu, tentang keadaan saya ini. Bagus sekali Mas Jeffrey. Ya, Mas Jeffrey harusnya berkomunikasi dengan Bumar dan menceritakan kepada Bumar. Mungkin saja itu hanya perasaan Mas Jeffrey saja, bahwa Bumar itu menyindir karena tidak ikut les privat dan memperlakukan tidak adil. Padahal Bumar tidak seperti itu. Nyatanya siswa di kelas lain yang tidak ikut les juga nilainya tinggi dengan teman-temannya yang ikut les. Jadi rencanamu itu sudah bagus, berkomunikasi dengan Bumar. Tanya baik-baik dan sopan. Begitu ya. Ya, Bu, nanti akan saya coba. Kira-kira untuk ke depan apa yang akan Mas Jeffrey lakukan dan apa prioritas tindakan selanjutnya yang akan Mas Jeffrey lakukan? Ya. Banyak sih, Bu. Saya akan bertemu dengan Bumar dan saya ingin belajar kelompok dengan teman yang ikut les privat di tempat Bumar. Teman-teman saya baik, Bu. Mereka bersedia belajar kelompok dengan saya. Itu ya. Jadi Hmm. rencanamu selain bertemu dengan Bumar, kamu juga akan berencana belajar kelompok dengan teman-teman yang ikut les di tempatnya Bumar. Bagus sekali itu Mas Jeffrey, atas rencanamu itu. Apa dengan cara itu kamu bisa mengejar ketinggalanmu dan merasa nyaman di kelas dan tidak dibeda-bedakan dengan teman yang lain? Saya rasa begitu, Bu. Saya akan berbicara langsung kepada Bumar tentang pembelajaran Bumar dan saya akan meningkatkan prestasi saya dengan belajar kelompok. Baik, sudah bagus ya, luar biasa ini Mas ya. Tapi coba ceritakan kembali apa rencana yang akan Mas Jeffrey lakukan selanjutnya kepada Ibu. Ya, Bu. Pertama saya akan berbicara atau berkomunikasi dengan Bumar. Kemudian saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi saat pembelajaran bersama beliau dan menceritakan mengapa saya tidak mengikuti les privat yang beliau adakan. Selanjutnya, saya akan melakukan kerja kelompok bersama teman-teman yang sudah mengikuti les privat di tempat Bumar. Bagus sekali itu Mas Jeffrey. Dengan begitu, kamu dapat menghilangkan perasaan-perasaan yang dibedakan, disindir. Kamu juga dapat meningkatkan prestasimu, begitu ya. Ya, Bu. Mas Jeffrey merasa tidak percakapan kita ini akan membawa perubahan yang baik pada Mas Jeffrey? Ya, Bu, saya merasa tenang dan lega
dapat mengungkapkan perasaan saya kepada Ibu. Baik, berarti Mas Jeffrey sudah punya rencana ya bertemu dengan Bu Mar, belajar kelompok dengan teman-teman yang ikut privatnya Bu Mar. Ya, Bu Guru mau tahu komitmen apa yang Ya. akan Mas Jeffrey laksanakan? Ya, hari ini saya akan menemui Bu Mar dan saya akan membuat janji untuk berbincang dengan beliau. Terus, apa lagi rencananya? Dan setelah itu saya akan menemui teman-teman saya dan akan melakukan belajar kelompok dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali. Jadi, Mas Jeffrey itu mempunyai komitmen ya, dua komitmen ya. Yang pertama nanti bertemu dengan Bu Mar, ya berkomunikasi dengan Bu Mar. Kemudian yang kedua, kamu belajar kelompok dengan teman-teman yang sudah les privat di tempatnya Bu Mar. Iya, Bu. Tuh. Baik, sudah bagus sekali. Kira-kira siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, Bu. Nanti saya meminta bantuan Rudi untuk menemani saya bertemu dengan Bu Mar. Dan juga dia akan membantu saya untuk diikutkan belajar kelompok. Bu Guru yakin ini dengan Mas Jeffrey dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan tentu saja prestasimu dapat meningkat. Semangat belajar ya Mas Jeffrey ya. Ya, Bu. Insya Allah nanti semangat. Ya, baik. Silahkan Mas Jeffrey bisa keluar ruangan ya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Jeffrey. Ya, ya itu tadi ya untuk kasus yang kedua bahwa saya sebagai coach dan Mas Jeffrey sebagai coachee membahas mengenai siswa yang mengalami yang merasa tidak nyaman di kelas karena merasa dibeda-bedakan dengan teman-temannya. Semoga ibu-ibu pengamat atas masukannya. Terima kasih untuk praktik coaching yang sudah dilakukan Pak Jeffrey dan juga Bu Runing. Bu Runing di sini sebagai coach, Pak Jeffrey sebagai coachee. Saya amati untuk praktik coaching Mbak Runing dan Pak Jeffrey itu sudah bagus. Kemudian coach juga sudah menyampaikan pertanyaan untuk menggali tujuan dari coaching itu. Itu nampak maaf Mbak, ini coachnya saat itu siapa ya? coachnya Mbak Runing. Ya, itu nampak pada pertanyaan yang diajukan tadi. Masalah apa yang Mas Jeffrey hadapi? Apa tujuan yang ingin kamu capai dari pembicaraan ini? Kemudian dalam identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ya, itu tadi nampak pada apa menurutmu yang sudah kamu lakukan. Jadi di situ coach juga sudah menyampaikan hal-hal yang sudah ia lakukan. Kemudian pertanyaan yang disampaikan coach itu sudah mengarah pada identifikasi potensi coach. Itu nampak pada tadi ketika coach bertanya apa yang sudah dilakukan saja, coach menyampaikan hal-hal positif yang sudah dilakukan. Jadi meskipun tidak mendapatkan penilaian, merasa tidak mendapat penilaian yang objektif, nah, itu si coach sudah menyampaikan pembelajaran guru tersebut, kemudian juga bertanya pada teman-temannya. Itu adalah potensi atau kelebihan dari si coach. Jadi
tidak patah semangat meskipun merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian dalam hal rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu tadi juga sudah tampak. Itu tampak dari pertanyaan, apa rencana ke depan yang ingin Mas Jeffrey lakukan? Seperti apa? Kemudian, ke depan apa yang akan Mas Jeffrey lakukan dan apa prioritas tindakan selanjutnya? Itu juga sudah menunjukkan pertanyaan untuk menggali rencana aksi. Lalu dalam hal tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Itu juga sudah tampak. Tadi pada pertanyaan, Bu Guru mau tahu komitmen apa yang akan Mas Jeffrey laksanakan. Kemudian siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah itu jadi langkah-langkah coaching model Tirta, kalau boleh saya simpulkan, dalam praktik coaching Guruning ini sudah tampak semua. Kemudian coach juga sudah menjadi pendengar yang aktif, ya. Namun untuk apa ya, kontak mata itu bisa ditambah lebih intens dalam mendengarkan aktif. Itu mungkin yang lainnya sudah bagus menurut saya. Mungkin Bu Maryuni ada tambahan hal-hal yang mungkin di saya terlewat. Ya, terima kasih sekali. Izin menyampaikan tugas saya selaku pengamat, yaitu tadi atas praktek kunci yang disampaikan oleh Mbak Runing dan kunci oleh Mas Jeffrey. Yang pertama berkaitan menyampaikan tujuan. Tujuan di sini mestinya tadi dari kunci kepada kunci ya Mbak Runing ya. Tadi sudah disampaikan dengan bagus oleh Coach untuk bisa dimengerti oleh Kuci yang ada, kemudian identifikasi permasalahan, itu memberikan pertanyaan dan dari praktek yang telah disampaikan tadi sudah tertangkap bahwa ada komunikasi yang bagus antara Coach dan Kuci untuk memetakan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Dalam dialog tadi terlihat sekali kedekatan komunikasi antara Coach dan Kuci. Jadi nanti kita harapkan bersama pada saat permasalahan tertentu antara Mbak Runi keluar ya. Kita harapkan bersama bahwa nanti hubungan komunikasi harus terjalin dengan baik antara Coach dan Kuci. Setidaknya nanti Kuci jangan sampai beranggapan bahwa istilahnya ada sebuah komunikasi vertikal antara Coach dan Kuci, tapi untuk hal ini kita mungkin apa yang disampaikan oleh Kuci nanti bisa disampaikan dengan baik. Tadi sudah dilakukan oleh Kuci, tadi sudah disampaikan oleh Kuci, Kuci sudah menyampaikan permasalahan dengan baik pada Kuci. Kemudian rencana aksi tadi Coach sudah memandu kepada Kuci atas hal-hal yang akan dilakukan oleh Kuci berkaitan dengan pemecahan permasalahan yang ada. Yang keempat berkaitan dengan tanggung jawab. Ada itikat yang baik dari Coach untuk mengawal dan membantu Kuci dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sementara itu dulu Mbak Runing dari saya, makasih. Ya, terima kasih Bu Marzani dan Bu Marzuni di atas masukan yang diberikan.